Menyatakan bahwa hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memecahkan problematika dalam penyelenggaraan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Dewan Juri Debat Hukum Formasi Lover 2020 serta seluruh pengamat politik, hukum dan konstitusi di seluruh penjuru tanah air. Dewan Juri yang terhormat, sebelum menyampaikan argumentasi kami secara komprehensif, izinkanlah kami untuk memperkenalkan susunan dari tim kami. Adapun saya sendiri Vina September sebagai pembicara pertama, Ida Aulia Rahma sebagai pembicara kedua, dan Muhammad Ansori sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang telah kami sampaikan, bahwasanya kami tidak menyetujui terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Dewan Juri yang terhormat, setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa kami tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, yakni yang pertama, melihat perkembangan penyebaran COVID-19 yang secara signifikan semakin meningkat. Sebagaimana data yang telah kami himpun dari website resmi Kementerian Kesehatan, bahwasanya angka penambahan mulai bulan Maret sampai dengan September 2020 mengalami peningkatan mencapai 278.722 kasus. Kemudian yang kedua, yaitu pemerintah tetap melaksanakan Pilkada 2020 sebagai dalih untuk menjaga hak politik rakyat, dalam hal ini yaitu hak pilih dan memilih sebagai wujud demokrasi. Padahal pemilu sendiri merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebagaimana survei indikator telah menyatakan bahwa 65% warga nasional meminta untuk penundaan Pilkada 2020. Kemudian yang ketiga, yaitu terkait adanya kekosongan jabatan, sehingga pemerintah tetap bersikeras untuk melaksanakan Pilkada 2020. Oleh karena itulah, pelaksanaan Pilkada 2020 harus ditunda guna untuk mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dewan Juri yang terhormat, kondisi negara Indonesia pada saat ini berada dalam keadaan darurat, sebagaimana sesuai dengan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, yang ini tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, yang mana implikasi dari COVID-19 ini yaitu berdampak pada kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, hankam, dan kesejahteraan masyarakat. Kami pun menyadari bahwasanya pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan juga memfasilitasi agar pelaksanaan ini dapat dilaksanakan setepat waktu. Namun, jika pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan dengan dalih untuk menjaga hak konstitusional rakyat, dalam hal ini yaitu hak pilih dan memilih sebagai wujud negara demokrasi, justru malah mencederai hak konstitusional rakyat, dalam hal ini yaitu hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Selanjutnya, dalam pasal 6 ICCPR juga menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan supreme of human right, di mana setiap orang berhak atas hak hidup yang melekat pada dirinya. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, kami sama sekali tidak menghilangkan esensi dari demokrasi itu sendiri, melainkan kami ingin menyeimbangkan antara hak pilih masyarakat dan juga hak hidup masyarakat, sebagaimana eksistensi dari negara hukum, yaitu adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Kemudian, terkait adanya kekosongan kewenangan yang diakibatkan oleh penundaan Pilkada 2020 dapat diatasi dengan undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan pelaksana tugas, sebagaimana pakar otonomi daerah Jo Hermansyah Johan mengatakan bahwa pejabat pelaksana sementara atau maupun pelaksana tugas yang habis masa jabatannya dapat tetap mempunyai kewenangan sebagaimana kepala daerah definitif, yang nantinya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang akan dielaborasikan oleh pembicara ketiga dari tim kami. Melanjutkan argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama, bahwa pelaksanaan pilkada di era new normal tidaklah dipandang tepat Dewan Juri yang terhormat, sebab pelaksanaan pilkada di era new normal memungkinkan terjadinya kerumunan yang berpotensi menyebabkan klaster baru penyebaran COVID-19. Meskipun KPU sudah berusaha meminimalisir melalui PKPU nomor 10 tahun 2020, namun nyatanya implementasi dari peraturan tersebut masih perlu dipertanyakan. Karena pada tahap pendaftaran pasangan calon di awal September kemarin sudah terjadi kerumunan massa yang tidak dapat diatasi oleh KPU.
Jika di tahap pertama saja KPU tidak dapat mengantisipasi, lantas bagaimana dengan tahap-tahap berikutnya? Selain itu, menurut data yang kami peroleh dari KPU, per September sudah terdapat 60 pasangan calon dan 96 pengawas pilkada di daerah Boyolali yang terpapar COVID-19. Bahkan sejumlah komisioner KPU seperti Arief Budiman dan Pramono Ubaid juga terpapar COVID-19. Mengingat hal tersebut, maka pelaksanaan pilkada berpotensi membahayakan hak hidup warga negara. Padahal, hak hidup dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikesampingkan, yang dapat dikaitkan secara langsung dengan UN Charter dan juga didukung oleh Universal Declaration of Human Rights, sehingga hak untuk hidup telah mendapatkan pengakuan tentang keberadaannya secara internasional dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak hidup rakyatnya. Konstitusi Indonesia pun dengan tegas telah menyatakan dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal yang dilindungi dalam hak hidup tersebut adalah bagaimana agar setiap orang tetap berada di dunia dan dapat menjalankan kegiatan manusia sebagaimana umumnya. Dalam hal ini, apabila pilkada tetap dilaksanakan, maka hal yang sepatutnya dilindungi dalam hak hidup tersebut justru berada dalam posisi terancam. Dewan Juri yang terhormat, hak pilih memang termasuk hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi. Namun, hak pilih merupakan hak asasi manusia yang dapat dikurangi dalam keadaan darurat atau derogable rights. Sebab pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan hak pilih sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini berbanding terbalik dengan hak hidup yang disebutkan dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan ICCPR sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Syarat tentang keadaan darurat tersebut telah diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yakni dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya telah diumumkan secara resmi dan sangat diperlukan dalam keadaan darurat tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka COVID-19 dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat yang mampu membatasi hak politik masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, hak pilih dalam pelaksanaan pilkada dinilai sebagai wujud dari demokrasi konstitusional. Tetapi, apakah cukup menyandarkan demokrasi konstitusional hanya pada hak pilih? Memang, jika didasarkan pada pemikiran ilmu politik seperti Miriam Budiarjo menyatakan bahwa demokrasi konstitusional adalah pemerintahan yang terbatas pada kekuasaannya. Hal tersebut menyebabkan munculnya dominansi cara pandang tentang demokrasi konstitusional yang hanya terbatas pada hak sipil dan politik. Padahal, menurut Yuki Fukuoka, Fedi Hadis, dan Chris Wilson, demokrasi konstitusional tidak hanya terbatas pada hak sipil dan politik, tetapi juga soal upaya kewarganegaraan yang lebih mencerminkan pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Alasan selanjutnya ketidaksetujuan kami pada pelaksanaan pilkada di era new normal adalah dikarenakan pilkada sebagai media berdemokrasi sudah seharusnya dilandasi dengan semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Karena pilkada yang demokratis tentu akan menguatkan demokrasi Indonesia. Penggunaan sistem demokrasi perwakilan atau representatif demokrasi bertujuan agar kepala daerah yang terpilih secara demokratis akan bertindak benar-benar atas nama rakyat dan juga dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Maka dari itu, agar legitimasi dari dilaksanakannya pemilihan kepala daerah merupakan cerminan dari suara rakyat, maka sudah semestinya pelaksanaan pilkada era new normal itu ditunda. Mengingat situasi dan kondisi masyarakat yang belum aman dari pandemi COVID-19. Pun juga negara Indonesia, dalam hal ini pemerintah, belum bisa dikatakan siap dalam melaksanakan new normal. Hal ini dibuktikan dengan kasus COVID-19 yang terus meningkat
dan kapasitas minim pemerintah untuk melaksanakan 3T, tracing, testing, dan treatment. IPI, Indikator Politik Indonesia, menyatakan bahwa survei 65% warga nasional meminta penundaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Dewan Juri yang terhormat menimbang hal ini bahwa opini publik dalam proses demokrasi sudah seharusnya menjadi perhatian dalam legislasi. Selain kekhawatiran akan minimnya partisipasi, pelaksanaan pilkada di era new normal akan diperparah dengan politik uang yang dimana Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa survei sebanyak 67% masyarakat menilai politik uang setelah pandemi itu wajar dilakukan. Hasilnya meningkat 22% dari sebelum adanya pandemi ini. Hal ini tentu saja akan mendegradasi esensi dari demokrasi dan merusak legitimasi kepala daerah yang terpilih jika pelaksanaan pilkada dipaksakan tetap terlaksana di saat persebaran pandemi belum dapat dikendalikan. Ketidaksetujuan kami selanjutnya adalah karena mengingat Indonesia sebagai negara hukum sebenarnya telah mengatur kaidah hukum ketika negara ada pada kondisi darurat yang tertuang pada pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana Presiden berhak menyatakan negara dalam kondisi darurat, yang kemudian juga telah diatur dalam pasal 22 UUD NRI dengan memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jimli Asyidiki mengatakan bahwa kondisi darurat suatu negara, baik de jure maupun de facto, itu sama-sama membutuhkan penanganan yang cepat. Beliau juga mengatakan bahwa jika tidak ada jalan yang memungkinkan untuk mengatasi persoalan darurat dengan instrumen hukum yang ada, maka dengan penetapan darurat suatu negara, hukum yang berlaku adalah hukum yang bersifat darurat atau martial law. Pun karena melihat berbagai macam yang salah inilah, kami datang melalui solusi adanya penundaan pilkada serentak 2020 tanpa menghentikan roda pemerintahan di tingkat daerah dan dengan mekanisme yang sesuai dengan ketatanegaraan Republik Indonesia, yakni dengan ditetapkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kemudian dengan jelas mengatur tentang pelaksana tugas PLT. Pengaturan tentang pelaksana tugas yang selama ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 kami anggap sangat penting untuk ditinjau ulang agar dapat mengakomodir beberapa kewenangan pelaksana tugas. Karena jikalau tidak cepat diatur, dalam kondisi darurat ini nantinya akan menjadi bom waktu yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan dan berpengaruh terhadap pemerlambatan ekonomi itu sendiri. Meninjau ulang di antaranya yang pertama, memerinci apa saja yang dimaksud dengan kebijakan strategis yang terdapat pada pasal 132A ayat 1. Yang kedua, memerinci apa saja itu yang merupakan. Yang kedua, memerinci apa saja yang merupakan keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Yang ketiga, perlindungan hukum bagi pelaksana tugas dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir, yang keempat, adanya sanksi yang jelas bagi pelaksana tugas yang melakukan tindakan di luar kewenangan. Sekian dari kami, terima kasih. Salam. Dan salam. Insan Cendekia.